Apakah kalian pernah berangan-angan sebelum tidur? Besok adalah hari saya akan berubah. Besok adalah hari saya akan bangun pagi, sarapan sehat, jogging di pagi hari, menghirup udara segar. Besok adalah hari di mana saya ingin berubah menjadi siapa yang benar-benar saya inginkan. Atau yang bisa dibilang versi terbaik dari diri saya. Nah, perubahan tidak datang dengan mudah. Kamu harus mengadopsi kebiasaan tertentu dalam hidupmu yang pada akhirnya akan membawamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu juga harus menghilangkan kebiasaan tertentu yang menghambat perjalananmu untuk berubah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menyingkirkan kebiasaan lama? Sebagian besar orang akan mengatakan bahwa dibutuhkan waktu tepat 21 hari bagi seseorang untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan yang lama. Saya ingat pernah di sekolah menengah ketika guru-guru saya berkata, dibutuhkan waktu tepat 21 hari bagi saya untuk membentuk kebiasaan baru. Dan saya berpikir, ini adalah kesempatan saya untuk menjadi orang yang merapikan tempat tidur. Saya berpikir bahwa selama 21 hari ke depan, alih-alih bangun setiap hari dan berteriak, "Ibu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidur saya hari ini." Saya berpikir, saya akan melakukannya sendiri, hari demi hari. Pagi sekali, pukul 6 pagi. Bahkan di hari-hari ketika saya terlambat, saya bangun setiap pagi dan merapikan tempat tidur saya. Dan saya membencinya setiap detiknya. Lalu pada hari kedua-dua, saya membuka mata dan hal pertama yang saya lakukan adalah berkata, "Ibu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidur saya hari ini." Saya menyerah. Dan tentu saja itu sudah terduga. Dan saya berpikir, baiklah, mungkin saya hanya akan sedikit lebih buruk dalam hidup daripada mereka yang merapikan tempat tidur. Apapun itu, saya tidak melebih-lebihkan. Jika saya mengatakan bahwa teori 21 hari ini adalah mitos paling terkenal di dunia pengembangan diri. Mari kita selami sedikit teori kita untuk memahami dari mana angka 21 itu berasal dan alasan penyebarannya dalam buku dan kursus pengembangan diri. Dr. Maxwell Maltz adalah seorang dokter bedah plastik pada tahun 1950-an ketika ia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya. Misalnya, dalam operasi hidung, ia melihat bahwa pasien membutuhkan waktu tepat 21 hari untuk terbiasa dan mulai melihat hidung baru mereka. Ia juga memperhatikan bahwa jika seorang pasien kehilangan lengan atau kaki, pasien akan menyadari sensasi anggota tubuh baru mereka selama tepat 21 hari sebelum mulai menyesuaikan diri dengan keadaan baru mereka. Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang sangat terkenal pada zaman itu dan terjual lebih dari 30 juta eksemplar. Disinilah konflik mulai memanas dan masuk akal mengapa orang mulai mempercayai teorinya. Kenapa? Pertama, angka 21 dianggap sebagai periode waktu yang singkat dan juga dianggap sebagai jarak yang tidak terlalu besar, yang berarti sesuatu yang bisa dilakukan. Kedua, angka 21 juga cukup panjang untuk dianggap sebagai tantangan yang sulit
tetapi tidak mustahil. Maksud saya, siapa yang tidak ingin mengubah seluruh hidup mereka hanya dalam 21 hari? Bukankah kamu ingin memulai bangun pagi setiap hari? Bukankah kamu ingin memulai memasak resep sehat? Bukankah kamu ingin mulai minum smoothie? Dan semua itu dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita tentu akan melakukannya dengan cepat. Apakah itu benar? Bisakah kita benar-benar mengubah hidup kita dalam 21 hari? Saya tahu ini terdengar sangat menggembirakan, tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang perlu kamu pertimbangkan untuk bisa memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menyingkirkan kebiasaan yang lama. Pertama adalah kompleksitas tujuanmu. Oke? Jika saya memutuskan untuk mulai makan buah setiap hari, yang dianggap sebagai kebiasaan sederhana, saya mungkin akan membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan jika saya ingin menguasai keterampilan atletik yang dimana kompleks seperti servis tenis. Kedua, konsistensi perilaku mempengaruhi kecepatan pembentukan kebiasaan. Saya mengulang perilaku tertentu selama 3 menit sehari berbeda dengan teman saya yang mengulang perilaku yang sama selama 30 menit sehari. Jadi kita ingin memperjelas hal ini. Beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menyingkirkan yang lama. Dan apakah ada studi yang bisa diandalkan? Jawabannya adalah ya. Ada studi terkenal oleh psikolog Philip Lally berjudul Bagaimana Kebiasaan Kita Terbentuk. Studi ini mengikuti 96 orang dalam periode 12 minggu. Setiap orang memilih kebiasaan baru untuk dikerjakan selama 12 minggu. Seperti minum 3 cangkir air sebelum makan siang atau berlari selama 15 menit setelah makan malam. Setelah 12 minggu, data dianalisis untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari kebiasaan lama ke mulai secara bawah sadar menjalankan kebiasaan baru. Dan setelah 12 minggu, kami menemukan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 8 bulan, tepatnya 66 hari, agar tugas tersebut menjadi kebiasaan. Perbedaan waktu yang diambil untuk membentuk kebiasaan sebagian besar disebabkan oleh tugas itu sendiri, orang tersebut, dan keadaan mereka. Mengapa? Karena beberapa orang dapat membentuk kebiasaan dalam 18 hari, sementara yang lain memerlukan 254 hari. Jadi menurut psikolog Lally, jika kamu ingin tahu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama, kebenarannya adalah kamu mungkin membutuhkan waktu hingga 2 hingga 8 bulan, bukan hanya 21 hari. Teman-teman, apakah itu 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun sebenarnya tidak masalah? Beberapa lama waktu yang dibutuhkan selama kamu mulai hari ini. Dan setelah kamu mulai, pastikan untuk mempertahankan kebiasaan barumu. Jadikan sebagai bagian dari jadwalmu. Atur pengingat, ciptakan lingkungan yang mendukung, serta yang paling penting, kamu tidak perlu
sempurna. Melakukan kesalahan sekali atau 2 kali tidak akan mempengaruhi perilakumu dalam jangka panjang. Sebenarnya itu akan memberimu waktu untuk tidak buru-buru. Kamu harus memberi dirimu waktu dan tidak hanya terburu-buru untuk menjadi versi yang lebih baik. Jika saya ingin menjadi orang yang lebih baik, saya harus berkomitmen pada sistem dan merangkul prosesnya. Dengan cara itu, saya akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan kecil daripada terburu-buru pada segala hal. Perubahan tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana, tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun dapat dibentuk kembali. Jadi jika kamu benar-benar menginginkannya menjadi versi terbaik dari dirimu, bangkitlah dari hari ini dan mulailah bekerja untuk itu. Saya janji, kamu akan sampai di sana. Terima kasih.